Ketika awal mula Tuhan kita Yesus Kristus menetapkan perayaan Ekaristi Perjamuan Kudus, pada peristiwa perjamuan terakhir. Dalam perjamuan terakhir, Injil Matius 26, ayat 27-29 mengatakan, kemudian dia mengambil cawan itu, mengucapkan syukur, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Karena inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang, untuk pengampunan dosa. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi buah anggur ini, sampai hari aku meminumnya, bahkan yang baru bersamamu di dalam kerajaan Bapakku. Kejadian ini, yang secara tradisional dikenal sebagai perjamuan terakhir, juga digambarkan oleh para penulis Injil, Markus dan Lukas, dan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus. Dengan deskripsi sebelumnya tentang pemecahan roti, itu adalah dasar bagi Ekaristi atau Komuni Kudus, yang dirayakan secara teratur di semua gereja Katolik. Kecuali dalam konteks perjamuan terakhir, Alkitab tidak menyebutkan cawan itu, dan tidak menganggap apa-apa makna pada objek itu sendiri. Ada dua kesaksian yang bisa menggambarkan bagaimana piala suci tersebut. Yang pertama, kesaksian Santo Yohanes Chrysostomus, tahun 347-407 Masehi, dalam homilinya tentang Matius menegaskan, meja itu bukan dari perak, piala itu bukan dari emas, di mana Kristus memberikan darahnya kepada murid-muridnya untuk diminum. Namun segala sesuatu di sana berharga dan benar-benar cocok untuk membangkitkan kekaguman. Yang kedua, kesaksian seorang pesiarah, Antoninus dari Piacenza, tahun 570 Masehi, dalam deskripsinya tentang tempat-tempat suci Yerusalem, mengatakan bahwa dia melihat cangkir oniks, yang diberkati Tuhan kita pada perjamuan terakhir, di antara banyak relik yang dipajang di Basilika, yang didirikan oleh Konstantinus dekat Golgota dan makam Kristus. Dua artefak yang diklaim sebagai piala suci dalam kekristenan Barat, pada periode abad pertengahan akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Santo Kalis, cangkir batu akik atau oniks, yang disimpan di Katedral Valencia, konon dibuat dari sekitar abad pertama Masehi. Dan dirayakan oleh Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2006 sebagai piala paling terkenal ini. Praeclarum Calicem, piala suci Valencia adalah objek yang diidentifikasi sebagai cawan suci. Yang kedua adalah Sacro Catino di Katedral Genoa, piring datar yang terbuat dari kaca hijau, dipulihkan dari Kaisarea pada tahun 1101. Tidak diidentifikasi sebagai piala suci sampai lama kemudian, menjelang akhir abad ke-13. Bagi sebagian orang, seluruh klaim hanyalah kisah yang diceritakan dalam legenda abad pertengahan, tetapi bagi banyak orang Kristen, cawan suci atau lebih tepatnya, piala suci adalah cawan yang digunakan oleh Yesus selama perjamuan terakhir. Cawan suci Valencia adalah piala yang dipercaya digunakan oleh Yesus, dalam perjamuan terakhirnya bersama para rasul, untuk menguduskan dan mempersembahkan anggur Ekaristi yang merupakan darahnya. Tapi cawan ini juga telah diidentifikasi sebagai cawan di mana Yusuf dari Arimatea mengumpulkan darah Yesus, di kayu salib. Cawan suci perjamuan kudus, adalah benda berharga, yang selalu menjadi pusat cerita dan novel yang luar biasa, seperti legenda Ksatria Meja Bundar di Inggris, cerita Perceval di Prancis, dan Parsifal di Jerman, pada abad ke-12 dan ke-13. Dan pada akhir abad ke-20, novel-novel fantastis B. Conwell mendukung kelahiran tren editorial yang masih hidup hingga saat ini. Cerita fiksi lainnya, menempatkan cawan suci di lokasi yang berbeda, ada di dalam film Indiana Jones and the Last Crusade. Cawan itu ditemukan di Canyon of the Crescent Moon di Petra, Yordania. Dalam film The Da Vinci Code oleh Dan Brown, Holy Grail sama sekali bukan objek,
tetapi referensi kerahiman Maria Magdalena. Dan ada mitos lain menempatkan cawan suci di tempat lainnya. Legenda Arturian tertentu mengklaim bahwa Yusuf dari Arimatea membawa benda itu ke Glastonbury, Inggris, dan menguburkannya di sana. Orang-orang yang percaya pada legenda ini mengklaim bahwa inilah mengapa air di daerah itu menjadi merah, karena air mengalir melalui darah Kristus, meskipun para ilmuwan mengatakan itu disebabkan oksidasi besi merah di tanah. Teori tentang di mana cawan suci dapat ditemukan sangat bervariasi. Beberapa percaya itu hilang di selokan Yerusalem, sementara yang lain percaya itu tersembunyi di Amerika. Cawan suci juga diklaim telah ditemukan di kota kuno Antiochia, di Toledo, Ohio, dan ada klaim di 200 tempat yang lainnya di seluruh Eropa. Pada tahun 2014, sebuah buku berjudul Kings of the Grail menyarankan bahwa piala yang diadakan di Basilika San Isidoro di Leon, Spanyol, bisa menjadi objek ilahi. Para penulisnya mengklaim telah menemukan bukti dalam manuskrip Mesir kuno bahwa cawan suci dibawa dari Yerusalem ke Kairo, di mana ia jatuh ke tangan seorang emir yang memerintah di Spanyol. Penanggalan piala itu memang menunjukkan bahwa piala itu dibuat antara tahun 200 sebelum Masehi dan tahun 100 Masehi. Ini dan dokumentasi sejarah, tulis para penulis, menunjukkan bahwa piala itu sebenarnya adalah cangkir yang digunakan pada perjamuan terakhir. Tapi Basilika San Isidoro bukan satu-satunya gereja Spanyol yang mengklaim menampung cawan suci. Katedral Valencia di Valencia juga mengaku memilikinya. Seperti Basilika di Leon, mereka mengatakan mereka juga memiliki bukti untuk membuktikannya. Seperti semua cerita tentang penggugat Holy Grail atau cawan suci, kisahnya berbelit-belit. Sama seperti klaim-klaim yang mereka akui. Tapi dari seorang petugas katedral Valencia memberikan penjelasan dasar, tentang bagaimana piala itu pertama kali keluar dari Yerusalem, sekitar 2000 tahun yang lalu, hingga sampai ke Valencia, Spanyol. Berikut ini kisahnya. Santo Petrus atau Paus pertamalah yang membawa cangkir itu ke Roma. Para paus adalah satu-satunya orang yang dapat memberikan misa, jadi Santo Petrus dan para paus lainnya menggunakan cawan untuk Ekaristi, menganggapnya sebagai yang digunakan Kristus. Kemudian, ketika Kaisar Valerian mulai menganiaya orang-orang Kristen, serta merusak atau menjarah benda-benda keagamaan, dari 257 Masehi, cawan suci dikirim ke Huesca, Spanyol, karena tidak lagi aman di Roma. Piala itu diduga diamankan di Huesca selama beberapa ratus tahun, sebelum dipindahkan lagi, selama masa penaklukan Umayyah pada abad ke-8, diamankan di biara sisi tebing San Juan de la Pena di Spanyol Utara, karena takut akan penjarahan. Memang, catatan tentang 1000 tahun pertama perjalanan cawan ini berada di luar kemampuan siapapun untuk memverifikasi. Catatan yang lebih dapat diandalkan dari piala ini muncul pada tahun 1399, ketika menjadi bagian dari relikui kerajaan Raja Martin dari Aragon. Menurut catatan katedral, setelah Alfonso yang Maha Mulia naik tahta pada tahun 1416, relikui itu dipindahkan ke Valencia, yang kemudian diberikan ke katedral sebagai pembayaran hutang. Meskipun piala itu dibuang beberapa kali lagi pada kesempatan perang, piala itu pasti kembali ke katedral Valencia pada tahun 1939 hingga kali ini, cawan suci itu tinggal untuk selamanya di sana. Cawan piala suci Valencia, dalam bahasa Spanyol disebut Santo Cáliz, adalah cangkir batu akik yang diabadikan di Katedral Valencia, Spanyol. Piala inilah yang diyakini sebagai cawan suci yang sebenarnya digunakan oleh Yesus Kristus pada perjamuan terakhir. Piala ini diabadikan di kapel yang ditahbiskan untuknya, di mana hingga sekarang umat bisa melihat atau berziarah.
Artefak itu tampaknya tidak pernah diakreditasi dengan kekuatan supernatural. Cangkir terbuat dari batu akik merah tua, yang dipasang melalui batang kenop dan dua pegangan melengkung ke alas, yang terbuat dari cangkir kalsedon terbalik. Cangkir batu akik berdiameter sekitar 9 cm atau 3,5 inci, dengan tinggi total termasuk alasnya, sekitar 17 cm atau 7 inci. Pada bagian bawahnya terdapat prasasti Arab. Alas, batang, dan gagangnya adalah tambahan posterior. Cawan atau cangkir batu akik merah itu sendiri kemungkinan besar diproduksi di bengkel Palestina, atau di Mesir, yang diperkirakan antara abad ketiga sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Adapun penampilannya, piala itu benar-benar tertutup emas, memiliki dua gagang emas, dan alas yang dihiasi dengan permata berharga, yaitu mutiara dan batu rubi. Sepertinya sesuatu yang terdengar agak terlalu rumit, untuk sesuatu yang digunakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun, sesungguhnya cawan suci yang sebenarnya ini, hanyalah cangkir oniks, atau bagian atasnya saja. Sedangkan alas, pegangan, dan batu mulia dibuat dan ditambahkan setelah ratusan tahun kemudian. Sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan oleh sejarawan seni Spanyol Ana Mev Garcia mencoba membuktikan, mereka menyimpulkan bahwa, ada kemungkinan 99,9%, cawan suci Valencia adalah cawan suci yang asli yang sebenarnya dipakai pada perjamuan terakhir Yesus. Menurut penelitian ini juga, bahwa peninggalan itu berasal dari warisan Yahudi kuno dan berasal dari zaman Raja Herodes Agung, yang ayahnya, Herodes sebelumnya adalah tokoh terkemuka dalam sengsara Kristus. Selain itu, batu yang digunakan untuk membuat cangkir ini, hanya dapat ditemukan di dekat wilayah Israel, yang saat ini dan terkait erat dengan suku Yehuda, yang juga menjadi bagian dari Yesus dari Nazaret. Peninggalan itu diduga dibawa ke Spanyol dengan surat yang kemudian dipindahkan ke lokasi lain, yang kemungkinan hilang, karena penjajahan dan penindasan bangsa Romawi terhadap orang Kristen dan akibat pengrusakan benda-benda peninggalan agama oleh mereka. Surat yang menggambarkan relik itu sebagai wadah di mana Kristus Tuhan kita menguduskan darahnya, ditemukan beberapa abad kemudian di biara San Juan de la Pena, yang merupakan biara yang sama di mana relik itu berada untuk jangka waktu tertentu. Sebelum diambil oleh Raja Martin dari Aragon pada akhir abad ke-14. Tapi mungkin bukti terbesar untuk piala Valencia adalah kenyataan bahwa relik itu, secara tidak resmi diakui oleh Vatikan. Karena dua paus, yaitu Paus Benediktus ke-16, Juli tahun 2006, dan Paus Yohanes Paulus II, November tahun 1982 telah mengadakan misa dengan piala tersebut di Katedral Valencia, Spanyol.
Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.